No, no. Heyo kaum mageran, back with Dan di Mari. Kali ini Dan akan merekap alur film Tekken kedua. Buat yang belum tahu atau belum menonton Tekken pertamanya, silahkan tonton dulu, linknya ada di deskripsi. Jadi yo, tak perlu berlama-lama, siapkan posisi magernya dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan sekelompok orang yang sedang melakukan prosesi pemakaman. Terlihat salah satunya seorang pria berambut putih yang bernama Murad. Yang ternyata Murad adalah ayah Marco yang telah tewas dibunuh Brian dalam usaha membebaskan putrinya saat diculik Marco. Murad berniat membalaskan dendam atas kematian putranya tersebut. Ia bersumpah akan menemukan Brian lalu menghabisinya. Ambo, Murad, rad. Man who has brought us such pain and Cerita berlanjut ke Los Angeles. Terlihat Brian yang akan menemui putrinya Kim untuk mengajarinya mengemudi mobil. Namun saat di rumahnya, Brian hanya bertemu dengan Lenore. Di sana, Lenore memberitahu Brian jika putrinya sedang bersama kekasihnya. Lenore yang memahami karakter mantan suaminya tersebut, meminta Brian untuk tidak mencari keberadaan putrinya. Karena memang setelah kejadian penculikan di Paris waktu itu, Brian lebih protektif kepada putrinya tersebut. Give her space. Di sisi lain terlihat Kim yang sedang asik menyelepot dengan kekasihnya yang bernama Jamie. Namun tiba-tiba terdengar ada seseorang yang datang. Dan ternyata itu adalah Brian. Can I help you? You are... Her father. What are you doing here? Well, I know how important it is for you to... Lalu Brian mengajak Kim kembali pulang sambil mengajarinya mengemudi. Saat dalam perjalanan, Kim meminta kepada ayahnya untuk tidak mencari tahu latar belakang kekasihnya. Namun Brian tetap ingin mencari tahu siapapun yang dekat dengan putrinya tersebut. Putrinya juga bertanya mengapa ia bisa menemukan lokasinya. Lalu Brian menjawab jika ia telah memasang GPS di ponsel milik putrinya tersebut. Sorry, it's just... You hear so many scary... GPS. Cerita berganti ke Paris. Terlihat Jean-Claude sedang diinterogasi oleh orang suruhan Murad yang mencari tahu siapa dan di mana pembunuh Marco berada dengan mengancam akan membunuh anak dan istrinya. Kembali ke Brian yang sedang berada di rumah Kim, terlihat Lenore yang sedang bersedih karena suaminya membatalkan rencana liburan keluarganya. Lenore juga bercerita jika suaminya sekarang telah berubah perilakunya, di mana kini ia sering melakukan kekerasan kepadanya. Brian yang merasa kasihan dengan Lenore dan Kim akhirnya menawarkan untuk ikut pergi dengannya ke Turki. Di samping Brian di sana bekerja menjadi pengawal khusus, dia juga ingin mengajak Lenore dan Kim jalan-jalan dan melihat keindahan kota Istanbul. Sementara itu, di lain tempat, tepatnya di Albania, terlihat anak buah Murad sedang mencari informasi keberadaan Brian. Mereka pun mendapatkan informasi jika Brian akan pergi ke Istanbul. Di Istanbul terlihat Brian sedang bersama Lenore dan Kim. You're not the only one who's got moves, you know. So much. My pleasure. So listen, I'll let you get... Di sisi lain terlihat Murad dan kelompoknya memasuki Turki dengan melewati perbatasan. Malamnya, Brian mengajak mantan istri dan anaknya untuk jalan-jalan. Namun Lenore lebih memilih beristirahat di kamar dengan alasan kelelahan. Kemudian Brian pun mengajak putrinya Kim ke sebuah klub malam di kota tersebut. Meskipun Brian termasuk sosok ayah yang super protektif, namun dia juga ingin melihat putri kesayangannya bahagia. No, I thought I'd stick around for a couple more... Keesokan paginya, terlihat Murad dan kelompoknya telah sampai di Turki dan bertemu dengan seorang pria bernama Mirko yang akan mempersiapkan segalanya. as you requested. Di sisi lain, terlihat Brian yang sedang berada di lobi hotel dan menunggu Lenore beserta Kim untuk mengajak mereka jalan-jalan. Namun Brian merasakan ada keanehan, terutama pada orang yang sedang duduk di lobi hotel tersebut. Tak berselang lama, Lenore dan putrinya pun datang. Namun di situ Kim yang ingin ibunya berdua saja dengan Brian, akhirnya memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka dan memilih berenang di kolam renang hotel tersebut. Saat di perjalanan, Brian merasa jika ia sedang diikuti.
Maka dari itu, ia meminta Lenore untuk keluar dari mobil tersebut dan menunjukkan kemana Lenore harus pergi untuk segera kembali ke hotel dan menjemput Kim lalu pergi ke kedutaan Amerika. Kemudian, Brian mengalihkan orang yang mengikutinya dengan membawa mobil itu sendirian. Sementara itu, Lenore yang berjalan melewati sebuah gang dan ternyata jalan yang ditunjukkan Brian terkunci. Ia pun mencoba untuk mencari jalan lain. Brian yang masih dikejar orang-orang suruhan Murad pun mulai terdesak dan memilih untuk melawan mereka. I'll blow his brains out. Namun ternyata Lenore sudah tertangkap oleh mereka. Karena Brian tahu jika Kim juga menjadi target penculikan. Dengan cepat, Brian segera menghubungi Kim untuk segera bersembunyi ke ruangan khusus di kamarnya. As I told you about. There's a door. Go into the room. Karena tak ingin Lenore disakiti, akhirnya Brian terpaksa menyerah. Saat di perjalanan, Brian yang kepalanya dibungkus kain hitam mencoba menganalisa lokasi yang dilewati dengan mengingat petunjuk-petunjuk yang dia dengarkan. Three. Di sisi lain, Kim yang tahu dirinya akan diculik segera menuju ke kamar ayahnya dan bersembunyi di lemari pakaian. Kembali ke Brian yang kini tengah disekap. Terlihat dia mengeluarkan alat komunikasi khusus yang ia sembunyikan pada kaos kakinya. Dia mencoba untuk menghubungi Sam. Karena tak diangkat, akhirnya ia menghubungi Kim yang sejak tadi bersembunyi di lemari pakaian. Brian sedikit lega karena Kim selamat dari aksi penculikan dan memintanya untuk segera pergi ke kedutaan Amerika. Karena di sana tempat yang aman untuk Kim berlindung. Namun Kim menolaknya, dia tidak ingin melihat orang tuanya mati. Kim memaksa ayahnya tersebut untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan. Lalu Brian meminta Kim untuk mengeluarkan sebuah peta di dalam koper miliknya. Dan kemudian mencari tahu lokasi di mana Brian ditahan dengan menunjukkan titik koordinat dan mencocokkan lokasi yang Brian dengar selama perjalanan. Brian kemudian meminta Kim untuk membuat tanda dengan melempar granat yang ada di koper ayahnya tersebut. Setelah menemukan titik terang lokasi di mana Brian ditahan, Brian meminta Kim untuk keluar dan mendekat ke lokasi Brian dengan memberikan tanda kembali. Sementara itu, terlihat Murad datang menemui Brian. Lalu dia menanyakan kepada Brian, apakah dia mengenali wajah-wajah orang yang sudah dia bunuh di Paris waktu itu. Brian pun mengatakan jika ia tidak mengenalinya. Namun ternyata, Murad ingin Brian melihat Lenore mati secara perlahan karena kehabisan darah. Dan Brian hanya memiliki waktu 30 menit untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Murad dan anak buahnya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Brian mencoba menenangkan Lenore. Ia berusaha melepaskan ikatan di tangannya dan segera menyelamatkan Lenore. Di sisi lain, terlihat Kim yang sedang menunggu ayahnya menghubunginya. Dan setelah Brian menghubungi Kim, Brian pun meminta Kim untuk melemparkan granat kembali. Brian yang mendengar suara ledakan dari granat tersebut merasa jika Kim sudah dekat dengan lokasinya. Dan memberikan tanda kepada Kim berupa uap asap yang keluar dari sebuah cerobong. Kim menemukan cerobong asap tersebut langsung menjatuhkan sebuah pistol ke dalamnya. Dan segera kabur karena anak buah Murad menemukannya lalu mengejarnya. Saat dalam keadaan terpojok, tiba-tiba Brian datang menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Kim, mereka berdua segera menuju lokasi di mana Lenore ditahan. Namun setelah kembali ke tempat tersebut, Brian tak menemukannya yang ternyata anak buah Murad sudah membawa Lenore pergi. Brian yang tidak menemukan Lenore akhirnya kembali lagi kepada Kim. Namun di depan rumah itu terdapat polisi yang sedang berada di lokasi tersebut. Brian pun meminta Kim untuk mengemudi. Kim yang sebenarnya baru belajar mengemudi,
dia tak yakin jika dia bisa lolos dari pengejaran tersebut. Setelah memasuki area kedutaan, Brian tetap meminta Kim untuk melajukan mobilnya. Lalu Brian segera menghubungi Sam dan meminta seseorang yang ada di kedutaan untuk membantu mereka. Brian yang merasa jika Kim sudah aman berada di kedutaan, akhirnya meninggalkan Kim untuk mencari keberadaan Lenore dengan melewati tempat saat dia diculik. Di sisi lain terlihat Murad yang sedang mengintimidasi Lenore. Ia juga mengatakan kepada Lenore jika Brian lebih memilih menyelamatkan putrinya daripada Lenore sendiri. Lalu Murad memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan alat guna menyiksa Lenore. Kembali ke Brian dengan mengingat petunjuk yang dia dengar saat di dalam mobil. Ia terus menelusuri tempat-tempat yang ia lewati dan akhirnya Brian menemukan lokasi di mana Lenore ditahan. Di sana, Brian menghabisi satu persatu anak buah Mang Murad. Murad yang tahu akan kedatangan Brian membawa Lenore ke sebuah rumah dan Brian mendapati Lenore sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan ternyata di sana ada anak buah Murad, kemudian terjadilah pertarungan. Setelah berhasil membunuh anak buah Murad, Brian menemui Lenore dan menyadarkannya. Lalu Brian mencari keberadaan Murad dengan meneleponnya dan ternyata Murad sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Di sana, Brian memberikan kesempatan kepada Mang Murad untuk hidup. Karena Brian tahu jika dia membunuh Mang Murad, bisa dipastikan anak buah Mang Murad akan balas dendam kepadanya. Like the parents of all those kidnapped girls. You can go home, live your... Setelah menjalin kesepakatan, Brian pun menjatuhkan pistolnya dan meninggalkannya. Namun yang terjadi, Mang Murad mengambil pistol tersebut dan akan menembak Brian. Namun ternyata, pistol itu tak berpeluru. Dan akhirnya... Tiga minggu berlalu, terlihat Brian sedang menunggu hasil keputusan mengemudi dari Kim. Dan akhirnya, Kim berhasil mendapatkan hasil yang sempurna. Brian pun menawarkan kepada Kim hadiah apa yang dia inginkan. Kemudian mereka pergi ke sebuah kafe yang berada di pinggir laut dan menikmati es krim. Namun di sana Brian bingung karena dia hanya memesan 3 es krim. Namun ada 4 es krim di meja. Dan ternyata, Kim memesan untuk kekasihnya dan kemudian film pun berakhir. Itulah alur film dari Tekken kedua. Pesan dari film ini adalah balas dendam bukanlah jalan yang terbaik. Seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Ketika kamu memulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali 2 kuburan. Satu untuk musuhmu dan satunya untuk dirimu sendiri. Saya Kang Den pamit undur diri. Hampura. Sampai jumpa kembali.